Halo teman-teman. Apa namanya, kedengeran kan ya suara aku ya? Kedengeran Sam. Oke oke. Bentar deh. Oke. Oke, jadi kita masuk ke pertemuan kedua nih sekarang. Kalau kemarin kan pertemuan yang pertama itu mengenai cara menulis Hangul, dan sekarang ini kita mempelajari mengenai Chagisoge itu. Jadi di sini kita mempelajari Chagisoge. Nah, di Chagisoge kali ini untuk Hakseu Mokpyo, atau bisa dibilang sih tujuan pembelajaran ini mengenai Insahagi. Nah, terus ada Chagisoge Hagi. Jadi kalau Insahagi itu artinya kayak yang semacam uh, bukan berkenalan juga sih, menyapa, menyapa. Terus udah gitu ada Chagisoge. Nah, kalau Chagisoge itu kan perkenalan gitu. Jadi bagaimana kita mengerti mengenai menyapa dan juga perkenalan di bahasa Korea kayak gitu. Nah, terus untuk Munpopnya, nah Munpop ini dia artinya itu adalah, kalau bahasa Inggris artinya grammar, atau bahasa Indonesianya dibilang tata bahasanya. Nah, kalau di tata bahasa ini kita mempelajari mengenai iyeyo atau yeyo. Nah, terus juga ada en atau juga nen di sini. Nah, terus untuk ohui-nya, ohui itu dia artinya adalah kosakata. Nah, kosakata di sini kita mempelajari mengenai gupjok. Jadi kalau gupjok itu dia artinya adalah negara atau keluarga negaraan gitu. Nah, terus berikutnya ada jigok. Nah, jadi kalau misalkan jigok itu artinya dia adalah pekerjaan. Artinya itu. Oke, kita lanjut ke berikutnya. Nah, jadi kalau di Korea itu kayak yang misalkan pertama kali bertemu itu kita harus kayak semacam mengucapkan salam. Jadi bahasa Koreanya itu chow manasute insayejol. Nah, jadi eh, kalau di Korea itu biasanya teman-teman pasti selalu dengar kan kayak semacam annyeonghaseyo kayak gitu. Nah, biasanya tuh itu memang apa sih kayak sapaan gitu. Jadi kayak ngomong halo gitu atau enggak hello gitu, apa kabar kayak gitu. Nah, terus yang pertama itu misalkan kita belum kenal sama orangnya, jadi biasanya kita lebih kayak ngomong Annyeong Hashim Nika kayak gitu. Annyeong Hashim Nika gitu. Atau untuk orang yang lebih tua dari kita itu kita ngomongnya juga Annyeong Hashim Nika kayak gitu. Yang artinya tuh halo apa kabar. Nah, terus udah gitu dijawab lagi tanggap semida. Tanggap semida tuh artinya senang bertemu dengan Anda kayak gitu. Atau senang sekali berkenalan dengan Anda gitu. Bisa kayak gitu. Nah, biasanya itu kalau misalkan kita pertama kali untuk insa atau memperkenalkan diri juga, eh, itu biasanya kalau di Korea ini agak sedikit membungkuk, tapi membungkuknya juga bukan yang kayak 90 derajat. Nah, jadi membungkuknya ini sekitar 45 derajat gitu. Jadi misalkan kita ketemu sama orang lain gitu, misalkan atau enggak kayak di sekolah gitu, misalkan kita ketemu sama orang itu kita kayak yang agak nunduk 45 derajat, bukan yang sampai 90 derajat. Jadi kayak yang bilang
annyeonghaseyo atau annyeonghaseyo. Kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Nah, terus kalau banggap semida ini, kapan kita bicara banggap semida? Nah, bicara banggap semida ini ketika kita pertama kali bertemu dengan seseorang. Gitu. Tapi kalau misalkan kita kayak yang udah ketemu sama temen baru gitu kan, bukan temen baru, maksudnya temen yang udah lama, nggak perlu pakai kayak banget semida lagi sih. Jadi kayak cuma ngomong annyeonghaseyo, cuma ngomong kayak gitu gitu aja sih bilangnya gitu. Oke, selanjutnya ada lagi ini percakapan. Jadi kalau di Korea itu misalkan kita ketemu sama orang yang kelihatannya wajahnya gitu kan, bukan kayak orang Korea, maksudnya kayak orang dari luar negeri, biasanya tuh kadang ada yang kayak semacam nanya, kayak, "어느 나라 사람이에요?" Kayak gitu. "어느 나라 사람이에요?" Yang artinya itu, kamu dari negara mana? Gitu. Nah, jadi kalau nara itu dia artinya adalah negara. Nah, sedangkan kalau saram itu artinya itu kan dia orang. Tuh. Nah, kalau one itu artinya dari mana gitu. Atau bisa juga kayak yang di mana atau yang mana. Jadi one ini tergantung konteksnya apa. Kalau misalkan dia konteksnya kayak nanya kamu dari mana, berarti dijawabnya kayak kamu dari negara mana maksudnya. Berarti bentuk pertanyaannya itu kayak gini. One nara saram이에요? Nah, terus berikutnya dijawab 한국 사람이에요. Yang artinya tuh aku adalah orang Korea. Artinya kayak gitu. Jadi kalau di Korea itu untuk pertama kali ketemu sama orang, nah terus mengucapkannya itu yang harus diperhatikan itu harus ngomong annyeonghaseyo atau juga annyeonghasimnika gitu. Nah, terus membungkuknya sekitar 45 derajat. Nggak perlu sampai yang 90 derajat gitu sih. Nah, terus berikutnya kalau misalkan kita ditanya kayak ada pertanyaan "어느 나라 사람이에요?" Nah, kita jawabnya kayak bilang kita itu misalkan dari Indonesia berarti Indonesia 사람이에요. Atau misalkan kalau dari Korea bilang 한국 사람이에요. Kayak begitu sih. Oke, kita lanjut ke berikutnya lagi kalau gitu. Nah, untuk yang ini kita mempelajari untuk mumpoknya, yaitu ada mumpok iyeyo atau yeyo. Dan juga ada nen atau nen di sini dia. Nah, jadi untuk iyeyo atau yeyo ini, mumpok yang pertama, jadi ini bisa dibilang kalau iyeyo dan yeyo ini termasuk bentuk informal atau juga bisa kayak semi formal yang penggunaannya itu sama dengan this is kalau dalam bahasa Inggris gitu. Nah, aturan penggunaannya seperti apa? Jadi kalau misalkan ada kata yang akhirannya itu hurufnya konsonan, dia itu biasanya pakai kata ieo gitu. Katanya itu ieo. Nah, sedangkan kalau yang akhirannya itu misalkan vokal, dia itu lebih kayak pakai kata yeyo. Gitu. Nah, jadi misalkan kita bisa lihat di sini ada contoh. Contohnya kayak ada 제 사과예요. Yang di sini ini 제 사과예요. Yang artinya itu adalah ini apel punya saya. Gitu. Nah, terus yang berikutnya ini ada ini kayaknya masih yang akhirannya huruf vokal. Jadi kayak misalkan di contohnya ini 한국 남자예요. Yang artinya itu berarti laki-laki orang Korea. Dia adalah laki-laki orang Korea.
kayak gitu, kayak ngasih tahu seperti itu. Tapi kalau misalkan kita mau pakai yang bentuknya kayak apa namanya konsonan, berarti kita buatnya jadinya kayak gini contohnya. 백현은 한국 사람이에요. Buatnya kayak gini. Jadi 백현은 한국 사람이에요. 백현은 agak salah sih. 백현은 한국 사람이에요. Yang artinya tuh berarti si Baekhyun ini adalah orang Korea gitu. Ini untuk penggunaan Iyeyo atau Yeyo. Kira-kira ada pertanyaan nggak teman-teman untuk di sini? Untuk yang Iyeyo atau Yeyo? Ada pertanyaan kah kira-kira? Belum ada, Sam. Oh, belum ada ya? Oke. Kalau belum ada, kita lanjut ke yang satunya lagi. Kalau gitu. Nah. Yang satunya lagi itu ada ensamanen. Jadi kalau ensamanen itu dia fungsinya sebagai penanda topik dari suatu kalimat dalam tata bahasa Korea, dan biasanya itu dia diletakin setelah kata benda atau sebuah subjek. Tapi subjeknya ini yang menjadi sebuah topik kalimatnya. Gitu. Jadi misalkan di sini contohnya ada contoh penggunaannya maksudku. Contoh penggunaannya itu kayak misalkan kata benda atau subjek yang akhirannya itu dia konsonan, berarti dia menggunakan kata en di sini. Tapi kalau misalkan akhiran kata benda atau subjeknya itu huruf vokal, dia pakainya kata nen. Gitu. Jadi misalkan di sini ada kayak contohnya itu adalah ini. 저는 회사원이에요. Jadi kalau 저는 회사원이에요 ini artinya tuh berarti aku adalah seorang pegawai. Gitu. Artinya kayak gitu. Nah, terus berikutnya nih ada lagi di sini 선생님은 한국 사람이에요. Nah, di sini ada kata en. Nah, terus di sini ada songsenim, yang artinya berarti songsenim adalah orang Korea. Artinya kayak gitu. Kira-kira sampai di sini mudah dimengertikah dan ada pertanyaan nggak kira-kira? Maaf, aku masih bingung soal kata yang depan sama belakang itu gimana ya tadi? Yeyo sama yeyo ini harus selalu dilakukan pada setiap kalimat ya. Biasanya sih kalau yeyo sama yeyo ini lebih kayak ditaruh di akhir-akhir kalimat sih jatuhnya penggunaannya tuh. Nah biasanya kalau misalkan kita pakai kata yeyo sama yeyo itu untuk orang yang ibaratnya lebih tua dari kita gitu. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman suka kayak misalkan denger di drama-drama atau misalkan di variety show kan kadang kalau ngomong kan nggak pakai ada kata iyeyo-nya kayak gitu. Nah itu jatuhnya dia banmal sih. Kayak yang sebelumnya kan kita pernah belajar yang di pertama tuh, yang di Hangul kan ada semacam honorific dan juga ada jondemal dan juga ada banmal di situ kan. Nah biasanya kalau yang jondemal itu belakangnya itu biasanya ada kata iyeyo atau enggak kata yeyo di sini gitu. Kayak gitu sih penggunaan iyeyo atau yeyo ini.
Nah, kira-kira untuk yang di mana nih namanya? Untuk yang enen, ada pertanyaan kah kira-kira? Kalau tidak ada, kita lanjut ke Ohiwa Pyohyun kalau gitu. Nah, jadi di sini ada Ohiwa Pyohyunnya, ada mengenai Kukchok. Nah, Kukchok di sini ada bendera Korea sama ada bendera Indonesia, Cina, Jepang, Malaysia, terus udah gitu Thailand sama Vietnam gitu. Nah, kira-kira teman-teman pasti udah pada tahu sih kalau Korea bahasa negara Korea bahasa Koreanya udah tahu kan ya pastinya apa. Kira-kira apa? Ada yang tahu kah? Ada yang tahu kah? Ini suaranya pada kemana ya? Ada yang tahu kah? Atau pura-pura nggak tahu? Hangguk. Oh, Hangguk. Hangguk, oke. Bener, Hangguk. Jadi kalau Korea itu, negara Korea, bahasa Koreanya ya tetap Hangguk gitu. Nah, kalau misalkan Indonesia itu dia tetap Indonesia gitu. Nah, terus kalau Dehan Mingguk. Kalau Dehan Mingguk itu Republik sih jatuhnya. Republik Korea gitu. Artinya itu. Nah, terus berikutnya nih kalau misalkan negara China itu orang Korea bukan bilangnya China, tapi lebih kayak bilangnya itu dia adalah Jungkook. Gitu. Bilangnya Jungkook. Nah, terus kalau misalkan kalau Jepang ini dibacanya dia itu adalah Ilbon. Gitu. Dibacanya dia Ilbon. Nah, berikutnya lagi untuk Malaysia itu disebutnya dia adalah Malaysia. Dibacanya Malaysia gitu. Nah, kalau misalkan Thailand ini dia dibilangnya itu adalah Taeguk. Itu dalam bahasa Korea dibilangnya Taeguk. Nah, sedangkan kalau misalkan Vietnam, kalau kita kan biasa ngomongnya Vietnam, atau enggak kalau bahasa Inggris juga Vietnam dibacanya. Nah, kalau misalkan di Korea itu, dia bacanya itu jadinya Vietnam. Gitu. Jadi, karena kan kalau bahasa Korea itu kan dia nggak ada huruf F atau nggak huruf V. Dia itu kan pakainya kan lebih kayak biep atau enggak piep yang dipakai. Jadi biasanya kalau misalkan yang hurufnya V itu dia pakainya jadinya biep. Nah, sedangkan kalau huruf F, kalau F itu dia jadinya pakainya P gitu. Penggunaannya seperti itu. Dia. Oke, kita lanjut ke berikutnya lagi. Nah, berikutnya nih di sini ada mengenai pekerjaan dia di sini. Nah, ini pekerjaan yang bisa dibilang sih terkenal di Korea gitu. Pelajar juga bukan berarti pekerjaan sih sebetulnya. Tapi ya pelajar sih cuma pelajar gitu. Jadi ini ada beberapa mengenai pekerjaan yang
ini di Korea yang terkenal di Korea. Jadi misalkan kalau ada guru, nah kalau guru ini bahasa Koreanya itu dia adalah Songsaengnim gitu. Nah, Songsaengnim ini juga nggak mesti untuk guru juga, bisa juga kayak yang misalkan di instansi atau misalkan kayak di misalkan nggak cuma di SD, SMP, SMA atau misalkan di TK, tapi di perkuliahan pun juga, tapi bukan untuk profesor, cuma lebih kayak yang orang-orang di dalam departemennya gitu. Maksudnya pegawai-pegawainya itu dipanggilnya itu lebih kayak Songsaengnim gitu. Kalau misalkan kita kayak cuma manggil, oh Nadila sih, kayak gitu agak sedikit nggak sopan sih. Karena kan umurnya kan lebih apa namanya, ya mungkin ada yang lebih tua, ada yang lebih muda gitu. Tapi lebih bagusnya itu ngomongnya Songsaengnim. Karena kan itu jatuhnya ke instansi pendidikan gitu. Nah, berikutnya kalau misalkan pelajar itu, ada yang tahu kah kira-kira kalau pelajar apa? Ada yang tahu kalau pelajar itu apa? Ada yang tahu? Kalau pelajar itu jatuhnya apa? Bahasa Koreanya. Apa tadi? Hakseng. Hakseng. Benar, hakseng. Artinya hakseng. Kalau apa pelajar itu, mau itu pelajar dari TK sampai kuliah itu dibilangnya hakseng dia tetap. Nah, terus sebelum ke sini ini berikutnya ada yang tahu ini drama apakah kira-kira? Ada yang tahu drama apa? Ada yang pernah menonton kah kira-kira? Dramanya siapa? Oh, siapa sih? Im Ji Won kalau nggak salah. Im Ji Won sama Kang Hanel. Kang Hanel sama ada Kang Sora juga di sini. Kalau ini nggak nonton ya. Berarti ketahuan aku umurnya sudah tua berarti daripada yang ada di sini. Jadi ini sih maksudnya ngomongin soal karyawan gitu sih. Karyawan yang ada di Korea gitulah. Kalau karyawan itu artinya apa? Ada yang tahu nggak? Karyawan kantor maksudnya. Sebelum aku buka nih, ada yang tahu nggak? Karyawan kantor, kira-kira bahasa Koreanya apa? Kalau tidak ada yang tahu, coba kita lihat. Kalau karyawan kantor itu, dia artinya adalah 회사원. Gitu. Artinya adalah 회사원. Gitu. Nah, setelah dari apa namanya 회사원, ini ada 5 geng. 5 geng di Hostplay ini, di Hostplay. Apa namanya hospital playlist ini pekerjaannya adalah dokter. Nah kalau dokter
Bahasa Koreanya apa kira-kira? Risa. Oke, coba kita lihat. Benar, Risa. Gitu. Jadi kalau dokter itu dia artinya Isa bahasa Koreanya. Ada yang tahu nggak kira-kira gaji dokter di Korea berapa? Nggak tahu ya. Gaji dokter kalau misalkan yang jadi kayak mereka ini sebulannya itu 10 juta won. 10 juta won berarti kalau di Indonesiain sekitar 100 juta 100 juta per bulan. Baru 100 juta per bulan gajinya. Nah, terus kalau misalkan yang kayak semacam residen, terus atau enggak kayak yang kerja di farmasi gitu, bagian obat-obatan, itu per bulannya tergantung dari ini sih, rumah sakitnya gitu sih. Normalnya itu mereka dapat sekitar 6 sampai 9 juta won. Berarti sekitar 62 sampai 90 juta rupiah per bulan, itu baru per bulan. Nah, kalau misalkan yang masih kayak kerja part-time, misalkan yang bagian farmasi gitu, kayak apoteker gitulah, kerja part-time doang, itu gajinya sekitar 50 juta rupiah jatuhnya. 5 juta won per bulan gitu. Tapi ya lumayan sih kalau jadi dokter, mau jadi dokter di sini. Jadi untuk lulus S1-nya ini untuk yang cowok ya. Kalau yang cowok ini butuh waktu sekitar 12 sampai 13 tahun gitu. Untuk lulus terus untuk jadi dari koas terus sampai ke jadi apa sih namanya? Aku kurang terlalu begitu tahu sih kalau misalkan di kedokteran. Residen itu kan kalau nggak salah yang kayak udah tetap gitu kan kalau nggak salah tuh. Itu baru kayak yang masih jadi anak-anak barunya gitu sih. Itu aja butuh waktu sekitar 12 tahun gitu. Apalagi kalau misalkan yang udah mau jadi profesor gitu ya. Kayaknya butuh sampai 20 tahun bisa jadi sih. Untuk jadi profesor kayak gitu. Gitu. Makanya kayak kalau di Korea itu kebanyakan yang jadi dokter itu rata-rata umur-umurnya tuh sekitaran dari 40 tahun sampai ya kebanyakan sih 40 tahun ke atas gitu sih. Udah bener-bener jadi dokter gitu. Sedangkan kalau misalkan masih umur 20 sampai 30-an itu mereka ya masih kuliahnya itu dia sih. Gitu. Oke, berikutnya ini ada polisi gitu kan. Ada polisi ganteng gitu lah, ada Lee Seung-gi gitu kan. Nah, kalau Lee Seung-gi ini kerjanya jadi polisi. Kira-kira kalau polisi ada yang tahukah artinya apa? Kyongchal. Iya benar. Kyongchal. Jadi kalau misalkan polisi itu artinya dia adalah Kyongchal. Gitu. Nah, terus berikutnya ini ada sebenarnya sih kalau lihat di gambarnya ini sih pengacara sih. Tapi kalau pengacara itu bisa dibilang sih lebih yang kayak pegawai negeri ya jatuh-jatuhnya sih. Ya mungkin ada juga yang swasta gitulah. Tapi kan ini lebih kayak yang ke negeri gitu. Kalau misalkan pegawai negeri, bahasa Koreanya apa? Ada yang tahu kah? Bahasa Koreanya pegawai negeri. Ada yang tahu kira-kira pegawai negeri itu apa? Kalau pegawai negeri itu, dia artinya adalah gongmuon. Artinya adalah gongmuon.
Nah, kalau misalkan untuk menjadi gongmuon di sini juga harus ada semacam tesnya gitu sih. Sama. Kayaknya semua sama deh kalau untuk menjadi pegawai negeri gitu. Cuma kalau di Korea untuk jadi pegawai misalkan jadi pegawai negeri itu nggak termasuk yang pride gitu sih di keluarganya. Kayak gitu. Hampir kebanyakan tuh kalau misalkan kita jadi dokter terus udah gitu kerja di bank itu tuh justru malah jadi pride untuk keluarga gitu sih biasanya tuh di Korea gitu. Soalnya kalau buat jadi gongmuon juga ya agak susah juga sih karena ujiannya itu. Nah, terus berikutnya nih yang terakhir ada yang tahu nggak kira-kira siapa? Penyanyi sih ini. Biasanya sih dia sih penyanyi yang di ini sih, di mana tuh namanya? Lebih keseringannya ini main untuk soundtrack gitu sih biasanya. Nggak tahu ya kayaknya ya. Kalau ini penyanyi band namanya. Namanya band gitu. Nah, ini kalau penyanyi kira-kira ada yang tahukah apa artinya? Gasu? Benar, gasu. Artinya tuh gasu. Jadi di sini itu nama-nama pekerjaan yang memang lebih populer di Korea ini sih. Tapi yang pertama itu lebih ke dokter. Kalau untuk peringkat pertamanya gitu di Korea. Yang setahu aku sih. Jadi Wisa itu paling pertama gitulah pekerjaan gitu. Nah, terus berikutnya baru kayak semacam songsengnim, pegawai bank, terus abis itu ada kayak semacam songsengnim, terus berikutnya gongmuon, sama berikutnya kayak hoesawon gitu sih. Gitu. Jadi ini nama-nama pekerjaan. Kira-kira ada pertanyaan kah teman-teman mengenai pekerjaan? Mungkin ada yang ingin tanya pekerjaan selain yang ada di sini gitu. Maksudnya nama-nama yang ada di sini mungkin. Ada yang ingin tahu kah kira-kira? Kalau nggak ada, kita lanjut ke ini. Ke Yonset, ke soal. Jadi di sini ada 11 soal di sini. Nah, ini menggunakan kata iyeyo atau yeyo dan juga menggunakan en atau n di sini. Jadi yang pertama ini kita penggunaannya iyeyo sama yeyo. Nah, terus ini ada contohnya. Contohnya kan di sini kan ada kata bendanya gitu kan, ada objeknya gitulah di sini. Ada yang pertama tuh contohnya ada hakseng. Nah, kalau hakseng ini berubah menggunakan kata iyeyo atau yeyo, jadinya menggunakan kata yang iyeyo karena kan akhirannya itu dia konsonan. Nah, jadinya dibacanya adalah hakseng yeyo. Nah, berikutnya kita coba kalau yang pertama ini kan ada gyeongchal. Nah, kalau gyeongchal jadinya apa? Gyeongcharyeyo. Oke, benar. Gyeongcharyeyo. Gitu. Jadinya gyeongcharyeyo. Gitu. Karena ini akhirannya ada konsonan dia. Akhirannya ada liet di sini. Gitu. Nah, terus berikutnya yang kedua ada teguk saram. Nah, kalau teguk saram nih pakainya apa dia jadinya? Teguk saram
태국 사람이에요. Oke, benar. 태국 사람이에요. Yang artinya tuh berarti orang Thailand. Gitu. Nah, terus berikutnya ada gongmuon. 공무원이에요. benar. 공무원이에요. Nah, terus berikutnya yang keempat ada gasu. Nah, kalau gasu jadinya apa nih? Gasu yeyo. Oke. Ngomong-ngomong Kak Ira aja ya, yang lain pada kemana ya? Kak Ira aja yang menjawab ya, berarti Kak Ira doang, yang lain pada kemana ya? Yang lain tidak ada suaranya ya ngomong-ngomong ya. Perasaan belum puasa ngomong-ngomong. Oke, yang kelima ini ada Isa. Nah, kalau Isa nih jadinya apa nih? Isa yeyo. Oke. Isa yeyo. Yang keenam ada Song Sengmin. Song Sengmin yeyo. Benar. Song Sengmin yeyo. Oke. Ya, jadi ini yang menggunakan kata iyeyo atau yeyo di sini. Gitu. Nah, terus berikutnya ini yang menggunakan mumpop en atau nen di sini. Jadi misalkan di sini contohnya ada kayak apa namanya minsushi nen haksengiyeyo. Yang artinya tuh berarti si Minsu artinya tuh Minsu adalah pelajar. Artinya gitu. Nah, di sini ada 5 soal nih. Kita langsung aja kalau gitu. Yang pertama ini ada cho deng 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 isa yeyo. Berarti apa nih? Chonen. Oke. Chonen. Yang artinya tuh berarti aku adalah seorang dokter. Gitu. Terus berikutnya yang kedua ada Song Sengnim deng 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 hangguk saram yeyo. Oke, benar. Song Sengnimen hangguk saram yeyo. Yang artinya tuh berarti Song Sengnim adalah orang Korea. Artinya itu. Nah, terus yang ketiga ini ada Rahman deng 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 Kyongchar yeyo. Rahman Kyongchar yeyo. Benar. Rahmanen Kyongchar yeyo. Nah, terus berikutnya yang keempat ada Toya. Toyanen. Oke, benar. Toyanen Teguk Saramyeyo. Yang artinya tuh berarti si Toya ini dia adalah orang Thailand. Gitu. Nah, terus yang kelima ada Yuki. Yukinen. Oke, benar. Yukinen Ilbon Saramyeyo. Yang artinya itu berarti kalau si Yuki ini dia adalah orang Jepang gitu. Ngomong-ngomong orang Jepang, aku sebetulnya ada darah Jepangnya juga sih. Ada sedikit keturunan Jepangnya juga sebetulnya dari keluarga ayah aku. Cuma sayangnya aku nggak bisa bahasa Jepang. Malah belajarnya bahasa Korea. Ya nggak apa-apa lah ya, kan tetanggaan gitu kan. Jadi kalau misalkan mau ke Jepang, ya tinggal pergi aja ke Jepang. Lebih deket gitu lah. Gitu. Jadi ini udah selesai sampai di sini sih. Kira-kira
Teman-teman ada pertanyaan kah sampai di sini? Tapi bahasa Jepang banyak kesamaan sama bahasa Korea ya. Iya sih, bahasa Jepang hampir ada kayak kesamaannya juga sih sama apa namanya bahasa Korea itu. Tapi kalau misalkan sebetulnya tuh kalau mau belajar bahasa Jepang lebih gampang sih kalau kita bisa ngerti bahasa Korea dulu sih. Jadi kan karena ada beberapa kata yang mirip-mirip gitu. Banyak kesamaannya gitu. Kayak misalkan ngomong Hakyo itu bahasa Jepangnya kan jadinya apa ya? Kok lupa. Gekyo kalau nggak salah. Kayak gitu. Dibacanya. Hampir-hampir ada kesamaan gitu sih. Oke. Kalau pembahasannya sampai di sini sih untuk yang ini. Kira-kira kalau nggak ada pertanyaan, berarti selesai sampai di sini. Oh ya, untuk berikutnya lagi, yang di sini kita nggak ada PR, cuma nanti bakalan ada quiz gitu sih. Jadi nanti itu ada dikasih di linknya nanti. Ntar aku buat quiznya, apa namanya, untuk pengganti PR selama kita berapa kali pertemuan sih? 2 kali pertemuan lagi kah atau 3 kali pertemuan lagi ya? Nah, 3. 3 ya. Nah, jadi untuk 3 kali pertemuan sama ini sama 3 lagi itu bakalan diadain quiz gitu sih. Biar lebih tahu ini sampai di mana gitu. Pemahaman bahasa Koreanya gitu nanti. Itu sih. Kata Hwasawon huruf akhirannya yang di itunya, yang ada niatnya, yang niat di bawahnya. Itu kan makanya dipakainya itu kan konsonan, jatuhnya kan dia konsonan gitu. Oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, berarti kelasnya sampai di sini dulu, dan nanti kita ketemu minggu depan lagi gitu. 오늘은 여기까지 있습니다. 수고하셨습니다.